Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wara Kusuma Nintias dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang instrumen penunjuk arus searah guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Instrumentasi. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Ada 8 bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, galvanometer suspensi, torsi dan defleksi galvanometer. Yang kedua, mekanisme kumparan magnet permanen. Yang ketiga, sensitivitas galvanometer. Yang keempat, ampermeter arus arah dan juga voltmeter arus arah. Yang kelima, sensitivitas voltmeter, metode voltmeter dan juga ampermeter. Yang keenam, ohmmeter jenis seri dan ohmmeter jenis paralel. Yang ketujuh, multimeter atau VOM. Yang kedelapan, kalibrasi instrumen-instrumen arus searah. Berikut ini adalah gambaran dari galvanometer suspensi. Pengukuran arus searah sebelumnya menggunakan galvanometer dengan sistem gantungan atau suspension galvanometer. Instrumen ini merupakan pelopor instrumen kumparan putar dasar bagi kebanyakan alat-alat penunjuk arus arah yang dipakai secara umum. Berdasarkan gambar di samping, sebuah kumparan atau koil kawat halus digantung di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah magnet permanen. Menurut hukum dasar gaya elektromagnetik, kumparan tersebut akan berputar di dalam medan magnet bila dialiri oleh arus listrik. Gantungan kumparan terbuat dari serabut halus yang berfungsi sebagai pembawa arus dari dan ke kumparan. Dan keelastisitasan serabut tersebut membangkitkan suatu torsi yang melawan perputaran kumparan. Kumparan akan terus berdefleksi sampai gaya elektromagnetiknya mengimbangi torsi mekanis lawan dari gantungan. Dengan penyempurnaan baru, galvanometer suspensi ini masih digunakan dalam pengukuran laboratorium sensitivitas tinggi tertentu bila keindahan instrumen bukanlah merupakan sebuah masalah dan bila portabilitas atau sifat dapat dipindahkannya tidak dipentingkan. Selanjutnya adalah torsi dan defleksi galvanometer suspensi. Prinsip dari galvanometer suspensi ini dipakai pada mekanisme kumparan putar magnet permanen atau PMMC. Gerakan dasar kumparan ini sering disebut dengan gerak de Arsonval. Gerak de Arsonval sendiri merupakan sebuah gerak yang menunjukkan gerakan simpangan jarum penunjuk akibat adanya gaya gerak magnetik pada kumparan galvanometer. Dalam gambar berikut, bila arus mengalir dalam kumparan atau torsi elektromagnetik yang dibangkitkannya akan menyebabkan perputaran kumparan tersebut. Torsi tersebut diimbangi oleh torsi mekanis pegas-pegas pengatur yang diikat pada kumparan. Persamaan untuk pengembangan torsi ini adalah T sama dengan B kali A kali I kali N, di mana T adalah torsi dalam Newton meter dan B adalah kerapatan flux, A adalah luas efektif kumparan, I adalah arus dalam kumparan, dan N adalah jumlah lilitan. Masih dalam torsi dan defleksi di galvanometer, gerakan sebuah kumparan di dalam medan magnet dikenali dari 3 kuantitas, yaitu yang pertama momen inersia atau kelembapan, kumparan putar terhadap suhu putarnya, yang B adalah torsi lawan yang dihasilkan oleh gantungan kumparan, dan C adalah konstanta rendaman. Solusi persamaan diferensial yang memperhubungkan ketiga faktor ini memberikan 3 kemungkinan yang masing-masing menjelaskan sifat dinamik kumparan dalam sudut defleksinya. Ketiga jenis sifat tersebut yaitu teredam lebih atau overdamp, kurang teredam atau underdamp, dan teredam kritis atau critically damp. Mengenai sifat dinamik dari galvanometer, ada beberapa contoh dari analoginya, yaitu proses pertama itu adalah kita memutuskan arus yang dimasukkan ke galvanometer secara tiba-tiba, sehingga kumparan berayun kembali dari posisi penyimpangan menuju 0. Proses kedua adalah akibat kelembapan, jarum berayun melewati titik 0 dalam arah yang berlawanan, dan kemudian berosilasi ke kiri dan ke kanan sekitar di titik 0. Proses ketiga, osilasi ini perlahan-lahan mengecil sebagai akibat dari redaman elemen yang berputar dan akhirnya jarum terhenti. Berikut ini adalah sifat dinamik galvanometer. Ada 3 jenis kondisi sifat dinamik galvanometer seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah teredam lebih, yang kedua kurang teredam, yang ketiga adalah teredam kritis, dan itu bisa dilihat dalam grafik berikut. Penjelasannya pada kurva pertama menunjukkan keadaan teredam lebih di mana kumparan kembali secara perlahan ke posisi diam tanpa lonjakan atau overshoot atau osilasi.
Jarum cenderung menuju ke keadaan mantap dengan lambat. Hal ini kurang menarik sebab yang lebih diinginkan dalam kebanyakan pemakaian adalah keadaan 2 dan juga keadaan 3. Pada kurva yang kedua, menunjukkan kurang teredam di mana gerakan kumparan dipengaruhi oleh osilasi sinusoida teredam. Laju pada mana osilasi ini berhenti ditentukan oleh konstanta redaman atau D, momen inersia, dan torsi lawan yang dihasilkan oleh gantungan kumparan. Pada kurva 3 menunjukkan redaman kritis di mana jarum kembali dengan cepat ke keadaan mantapnya tanpa osilasi. Nah, di sini adalah mekanisme kumparan magnet permanen, di mana ada konstruksi penggerak D'Arsonval. Nah, gerakan dasar kumparan putar magnet permanen atau PMMC sering disebut sebagai penggerak D'Arsonval. Magnet permanen berbentuk tapal kuda yang berdempetan dengan lembaran-lembaran besi lunak kutubnya, seperti gambar di samping. Di antara lembaran kutub utara dan kutub selatan terdapat inti besi lunak berbentuk silinder yang dililit dengan kumparan kawat halus. Yang keempat, kawat halus ini dililitkan pada sebuah bingkai logam yang sangat ringan dan ditempelkan pada sebuah pasangan jewel sehingga dapat berputar dengan bebas. Tangkai penunjuk dipasangkan pada kumparan putar yang akan menunjuk skala saat kumparan putarnya berputar. Mekanisme kumparan magnet permanen pada bagian-bagian penggerak D'Arsonval. Arus dari sebuah rangkaian yang diukur di dalam meter akan melewati gulungan pada kumparan putar. Arus yang melewati koil menyebabkan koil tersebut menjadi elektromagnet yang berkutub utara dan juga selatan. Kutub elektromagnet ini saling mempengaruhi dengan kutub magnet permanen yang menyebabkan koil dapat berputar. Tangkai akan menunjuk skala sewaktu arus mengalir di dalam arah yang tepat pada koil. Dengan alasan ini, semua penggerak meter DC ada penunjukan tanda polaritas. Seharusnya ditekankan bahwa penggerak meter D'Arsonval adalah peralatan yang dikendalikan oleh arus. Tanpa memperhatikan satuan, volt, ohm, dan sebagainya, pada skala yang dikalibrasi, respon kumparan putar tergantung pada jumlah arus yang melewati gulungan. Selanjutnya adalah sensitivitas galvanometer. Sensitivitas galvanometer ini yang pertama adalah sensitivitas arus, yaitu current sensitivity. Didefinisikan sebagai perbandingan penyimpangan atau defleksi galvanometer terhadap arus yang menghasilkan defleksi tersebut. Biasanya arus ini dinyatakan dalam mikroampere dan defleksi dalam miliampere. Bagi galvanometer yang skalanya tidak dikalibrasi dalam milimeter, defleksi dapat dinyatakan dalam bagian skala. Sensitivitas arus sendiri adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah sensitivitas tegangan. Didefinisikan sebagai perbandingan defleksi galvanometer terhadap tegangan yang menghasilkannya. Sensitivitas tegangan adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah sensitivitas megaohm. Didefinisikan sebagai tahanan atau dalam megaohm yang dihubungkan secara seri dengan galvanometer agar menghasilkan defleksi sebesar 1 bagian skala bila tegangan 1 volt dimasukkan ke rangkaian tersebut. Karena tahanan ekivalen dari galvanometer yang diparalelkan diabaikan terhadap tahanan dalam megaohm yang seri dengannya, arus yang dimasukkan praktis sama dengan 1 per R miliampere dan menghasilkan defleksi sebesar 1 bagian atau divisi. Secara numerik, sensitivitas megaohm sama dengan sensitivitas arus, sehingga dapat dijelaskan dalam persamaan berikut. Dan juga selanjutnya adalah sensitivitas balistik. Didefinisikan sebagai perbandingan defleksi maksimal galvanometer dm terhadap jumlah muatan listrik Q atau muatan di dalam satu pulsa tunggal yang menghasilkan defleksi tersebut dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah ampermeter arus searah. Selama gulungan kumparan putar adalah kawat yang sangat halus, penggerak meter D'Arsonval dasar sangat terbatas dalam penggunaan tanpa modifikasi. Salah satu modifikasi yang diperlukan sekali adalah dengan menaikkan batas ukur arus yang diukur dengan penggerak meter dasar. Hal ini dilakukan dengan menempatkan sebuah resistansi rendah yang diparalel dengan resistansi penggerak meter. Resistansi rendah ini disebut dengan shunt atau RSH dan fungsinya untuk memberi sebuah cara pengganti pada arus total meter I di sekitar meter penggerak. Berikut ini adalah sebuah rangkaian dari ampermeter arus arah, di mana RM adalah tahanan dalam alat ukur, RSH adalah tahanan shunt, IM atau IDP ini adalah arus defleksi penuh, lalu ISH atau arus shunt, I adalah arus skala penuh.
Selanjutnya adalah sun air tone atau sun universal. Resistansi sun yang didiskusikan dalam subbab sebelumnya berfungsi cukup baik pada ammeter berbatas ukur tunggal. Pada ammeter dengan banyak batas ukur, sun air tone lebih sesuai. Keuntungannya adalah menghilangkan kemungkinan dari meter menjadi rangkaian tanpa beberapa resistor sun dan dapat digunakan dengan batas ukur meter yang lebar. Berikut ini adalah rangkaiannya dan juga persamaan-persamaan. Selanjutnya adalah voltmeter arus arah. Penggerak meter de Arsonval dasar dapat diubah ke voltmeter DC dengan menghubungkan sebuah pengali RS yang seri dengan penggerak meter. Tujuan dari pengali ini adalah untuk memperluas batas ukur tegangan dari meter dan untuk membatasi arus yang melewati penggerak meter pada saat arus menyimpang skala penuh maksimum, di mana Rm adalah tahanan dalam alat ukur, Rs adalah tahanan pengali IM, IdP adalah arus defleksi penuh, dan V tegangan rangkuman maksimum. Berikut ini adalah rangkaiannya dan juga persamaannya. Pada voltmeter rangkuman ganda, penambahan sejumlah pengali beserta sebuah saklar rangkuman atau range width membuat instrumen mampu digunakan bagi sejumlah rangkuman tegangan. Nilai-nilai tahanan pengali dapat ditentukan dengan metode sebelumnya atau dengan metode sensitivitas. Tahanan-tahanan pengali dihubungkan secara seri dan saklar pemilih di setiap posisi menghasilkan sejumlah tahan tertentu yang seri dengan Rm. Sistem ini memiliki keuntungan yaitu pengali, kecuali yang pertama, memiliki nilai tahanan standar dan dapat diperoleh di pasaran dengan toleransi yang tepat. Selanjutnya adalah sensitivitas voltmeter. Defleksi penuh LDP dicapai pada semua rangkuman bila saklar dihubungkan ke rangkuman tegangan yang sesuai, seperti yang ditunjukkan pada beberapa soal. Sensitivitas S dapat digunakan pada metode sensitivitas untuk pembentukan tahanan pengali voltmeter DC, di mana S adalah sensitivitas voltmeter, V adalah rangkuman tegangan yang ditentukan oleh posisi saklar, Rm adalah tahanan dalam alat ukur, dan Rs adalah tahanan pengali. Berikut ini adalah persamaannya. Dalam metode voltmeter ampermeter, ada suatu cara populer untuk pengukuran tahanan menggunakan metode voltmeter ampermeter karena instrumen-instrumen ini biasanya tersedia di laboratorium. Jika tegangan V antara ujung-ujung tahanan dan arus melalui tahanan tersebut diukur, tahanan Rx yang tidak diketahui dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm, yaitu Rx sama dengan V per I, dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Berikut ini adalah gambar dari metode voltmeter ampermeter, di mana arus sebenarnya atau true current yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan dalam ampermeter harus dikurangkan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B tadi, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya. Tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan atau error sebagai arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran Rx ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai Rx beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah sedang tahanan voltmeter adalah tinggi. Ampermeter membaca arus beban atau IX yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber atau VT. Jika Rx besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh penurunan tegangan di dalam ampermeter dapat diabaikan dan VT sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya atau Vx. Voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya dan ampermeter membaca arus sumber. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber, dan IT sangat mendekati arus beban sebenarnya. Berarti rangkaian pada B ini paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah atau low resistance value. Masih pada metode voltmeter ampermeter, selanjutnya adalah dengan memberikan sebuah tahanan Rx yang besarnya tidak diketahui. Bagaimana cara mengetahui jika voltmeter telah dihubungkan dengan tepat? Adalah dengan memperhatikan rangkaian berikut, dalam mana voltmeter dan ampermeter dapat dihubungkan dalam dua cara pembacaan yang bersamaan.
Prosedurnya adalah sebagai berikut, di mana hubungkan voltmeter terhadap Rx dengan saklar pada posisi 1 dan amati pembacaan ampermeter. Pindahkan saklar ke posisi 2. Jika pembacaan ampermeter tidak berubah, kembalikan lagi saklar ke posisi 1. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahapan rendah. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahanan rendah. Catat pembacaan arus dan juga tegangan dan hitung menurut hukum Ohm. Jika pembacaan ampermeter berkurang sewaktu memindahkan saklar dari posisi 1 ke posisi 2, biarkan voltmeter pada posisi 2. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahanan tinggi. Catat arus dan tegangan dan hitung Rx menurut hukum Ohm. Selanjutnya adalah ohmmeter seri. Ohmmeter tipe seri ini sesungguhnya mengandung sebuah gerakan de Arsonval yang dihubungkan seri dengan tahanan dan baterai ke sepasang terminal untuk hubungan ketahanan yang tidak diketahui. Berarti arus melalui alat ukur bergantung pada tahanan yang diketahui dan indikasi alat ukur sebanding dengan nilai yang tidak diketahui dengan syarat bahwa masalah kalibrasi diperhitungkan. Berikut ini adalah rangkaian dari ohmmeter seri, di mana R1 adalah tahanan pembatas, R2 adalah tahanan pengatur nol, E adalah baterai di dalam alat ukur, Rm adalah tahanan dalam de Arsonval, dan Rx tahanan yang tidak. Yang kedua adalah ohmmeter shunt atau ohmmeter paralel. Diagram rangkaian sebuah ohmmeter tipe shunt ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Alat ini terdiri dari sebuah tahanan pengatur R1 dan gerak de Arsonval. Tahanan yang akan diukur dihubungkan ke terminal-terminal A dan B. Di dalam rangkaian ini diperlukan sebuah saklar menghidupkan, mematikan, atau off-on switch untuk memutuskan hubungan baterai ke rangkaian bila instrumen tidak digunakan, di mana E adalah tegangan baterai, R1 adalah tahanan pembatas arus, Rm adalah tahanan dalam dari gerakan, RH adalah tahanan luar yang menyebabkan defleksi 0,5 skala. Selanjutnya adalah multimeter atau FOM. Salah satu instrumen bengkel untuk pemakaian umum yang paling terandalkan yang mampu untuk mengukur tegangan DC dan AC seperti halnya arus dan tahanan adalah multimeter semikonduktor atau FOM. Walaupun detail rangkaian ini bervariasi dari satu instrumen ke yang lain, umumnya sebuah multimeter elektronik mengandung elemen-elemen berikut, yaitu penguat DC jembatan setimbang atau balance bridge DC amplifier dan alat pencatat. Yang kedua adalah pelemah masukan atau saklar rangkuman atau range guna membatasi besarnya tegangan masukan pada nilai yang diinginkan. Yang ketiga, rangkaian penyearah untuk mengubah tegangan masukan AC ke nilai DC yang sebanding. Yang keempat, baterai internal dan rangkaian tambahan guna melengkapi kemampuan pengukuran tahanan. Yang kelima, saklar fungsi atau function untuk memilih berbagai fungsi pengukuran dari instrumen tersebut. Selanjutnya adalah kalibrasi ampermeter arus arah atau DC. Kalibrasi ini secara sederhana yang dilakukan pada ampermeter arus arah adalah dengan cara membandingkan arus yang melalui ampermeter yang akan dikalibrasi atau A dengan ampermeter standar atau AS. Kalibrasi ampermeter arus arah ini sebaiknya digunakan sebagai meter standar adalah ampermeter yang mempunyai kelas presisi yang tinggi atau presisi tingkat berikutnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa IA adalah arus yang terukur pada meter yang akan dikalibrasi. IS adalah arus standar yang dianggap sebagai harga arus sebenarnya. Jika kesalahan mutlak atau absolut dari ampermeter diberi simbol alfa dan biasa disebut kesalahan dari alat ukur, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Perbandingan kesalahan alat ukur terhadap harga arus sebenarnya biasa disebut kesalahan relatif atau rasio kesalahan, dinyatakan dalam persen. Sedangkan perbedaan atau selisih antara harga sebenarnya atau standar dengan harga pengukuran disebut harga koreksi dan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Perbandingan harga koreksi terhadap arus yang terukur disebut rasio koreksi atau koreksi relatif dinyatakan dalam persen. Kalibrasi voltmeter arus arah. Kalibrasi voltmeter arus searah dilakukan dengan cara membandingkan harga tegangan yang terukur voltmeter yang dikalibrasi dengan voltmeter standar. Langkah-langkahnya, voltmeter dan voltmeter standar dipasang secara paralel. Voltmeter yang digunakan sebagai meter standar adalah voltmeter yang menggunakan kelas presisi tinggi atau presisi tingkat berikutnya. Pada gambar sebelumnya, cara kalibrasi sederhana voltmeter di atas, V adalah tegangan yang terukur pada meter yang dikalibrasi. Sedangkan Vs adalah tegangan standar yang dianggap sebagai harga tegangan sebenarnya.
Jika kesalahan mutlak dari voltmeter diberi simbol alfa dan biasa disebut kesalahan dari alat ukur, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Perbandingan besar kesalahan alat ukur terhadap harga tegangan sebenarnya disebut kesalahan relatif atau rasio kesalahan dinyatakan dalam persen. Sedangkan perbedaan harga sebenarnya atau standar dengan harga pengukuran disebut koreksi dan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Demikian pula perbandingan koreksi terhadap arus yang terukur disebut rasio koreksi atau rasio relatif atau koreksi relatif dinyatakan dalam persen. Berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.